Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab dalam pemeliharaan Tuhan kita telah melewati malam di mana kita boleh beristirahat. Dan oleh anugerah Tuhan kita boleh menyambut pagi hari yang indah ini dengan penuh optimisme dan sukacita. Sebab kita percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu selalu diberlakukan Tuhan bagi kita. Maka mari kita mengawali hari ini dengan datang ke hadirat Tuhan. Untuk sejenak menenungkan firman-Nya dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan sejenak merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab kami tak pernah berhenti mengalami kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah pelihara kami di malam yang sudah lewat dan kami beristirahat dengan nyenyak. Lalu dalam anugerah-Mu kami boleh bangun di pagi hari ini menyambut hari yang baru. Kami rindu sekali mengawali hari ini dengan memikirkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kami dan menuntun kami dalam berpikir, bertutur, dan berbuat dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memikirkan firman Tuhan ini, tetapi juga memberlakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita dalam program Renungan Harian Keluarga untuk tanggal 25 Februari tahun 2023 ini pada ayat 7 dan 8. Sekali lagi, Pengkhotbah 11 ayat 7 dan 8, saya bacakan demikian firman Tuhan. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pesan kuat yang bisa kita temukan dari Pengkhotbah 11 ini. Dan pesan yang kuat itu ialah bahwa kita dipanggil untuk menjadi umat Allah yang memiliki mentalitas bekerja keras. Nah, pesan itu jugalah yang kita temukan lewat dua ayat yang kita baca ini. Ketika pengkhotbah dia mengatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata, ini berbicara tentang kesempatan. Bahwa ada saat-saat di mana kita memiliki kesempatan untuk bekerja, memiliki kesempatan untuk menabur, memiliki kesempatan untuk berbuat hal-hal yang berarti. Nah, ketika kesempatan itu ada, maka pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan keras, dengan rajin, dengan ulet. Jangan biarkan waktu itu terlewat dengan sia-sia. Sebab kalau kita mengisi waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, dengan bekerja keras, bekerja dengan rajin, bekerja dengan ulet, maka pasti akan ada hasil-hasil yang kita peroleh. Dan hasil-hasil itu mungkin saja bukan hanya untuk mendatangkan kecukupan atas kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga bisa kita save untuk masa depan kita, juga untuk hari tua kita. Sehingga dikatakan, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Nah, bila Tuhan anugerahkan kita umur panjang, masa tua, maka saat kita tiba pada masa tua itu, kita akan menikmati keadaan yang bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena hasil-hasil kerja kita pada masa di mana kita bisa bekerja, kita memakai waktu untuk bekerja itu sebaik-baiknya, mengisinya
dengan kerajinan, ketekunan, keuletan bekerja, dan akhirnya segala keuletan kita untuk bekerja itu mendatangkan hasil-hasil. Dari hasil-hasil itu kita boleh mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi terlebih lagi kita bisa menyimpannya, menginvestasikannya untuk masa depan kita yang lebih panjang. Yaitu pada saat kita sudah pensiun nanti, di hari tua nanti, maka kita memiliki akan hasil-hasil yang sudah kita simpan itu untuk membuat kita berbahagia di hari tua. Ya, oleh karena hasil-hasil yang kita simpan itu, kita akan terus tercukupkan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, walau kita sudah tidak bekerja. Kita mungkin bisa jalan-jalan, bisa menikmati keindahan pariwisata di tempat-tempat tertentu di dalam negeri, atau bahkan mungkin di luar negeri. Nah, ini sebuah sukacita yang dapat kita nikmati jika pada usia kerja kita mengisinya dengan keuletan, kerajinan, kerja keras. Sehingga kita akan memperoleh hasil-hasil yang signifikan demi masa tua kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini memanggil kita sekali lagi untuk menjadi pekerja yang ulet, pekerja keras, pekerja yang rajin. Akan tetapi, saudara-saudara, firman yang kita baca ini bisa juga kita pikirkan dari perspektif yang lain. Nah, bukankah terang itu selalu menunjuk pada Yesus? Yesus adalah terang dunia. Dan matahari itu juga menunjuk pada Yesus. Di mana Yohanes dalam kitab Wahyu itu menyebut Yesus itu sebagai matahari kebenaran. Nah, kalau dalam hidup ini kita selalu melihat, memandang kepada terang dan matahari kebenaran itu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Memfokuskan hidup kita kepada Yesus. Yesus itu menjadi pusat dari kehidupan kita, maka firman Tuhan menjamin hidup ini akan dipenuhi dengan sukacita. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, hidup beriman itu ada dua bentuk, yaitu ada iman yang antroposentris, iman yang antroposentris, yaitu iman yang berpusat pada manusia. Tetapi ada iman yang kristosentris, yaitu iman yang berpusat pada Kristus. Nah, iman yang diajarkan oleh Alkitab, termasuk oleh pengkhotbah ini, adalah iman yang berpusat kepada Kristus. Orang-orang Kristen yang imannya berpusat kepada manusia, iman yang antroposentris itu, nah ini adalah model iman yang tidak alkitabiah. Iman yang antroposentris itu contohnya seperti ini. Kalau saya bekerja, maka pekerjaan itu akan mendatangkan hasil untuk kebahagiaan dan kesukacitaan saya, dan itu adalah merupakan hasil kerja keras saya. Nah, iman yang antroposentris adalah iman yang tidak melibatkan Yesus dalam segala usaha dan kerja kita. Nah, dalam hal keselamatan, iman yang antroposentris itu adalah iman yang berkata begini, supaya saya selamat, maka saya harus banyak berbuat baik. Supaya saya selamat, maka saya harus rajin beribadah. Supaya saya selamat, maka saya harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya menjadi kunci dari keberhasilan saya, menjadi kunci dari kesuksesan saya, menjadi kunci dari keselamatan saya. Nah, ini contoh kecil daripada iman yang antroposentris. Nah, di dalam diri manusia atau orang Kristen yang memiliki iman yang antroposentris itu, Yesus tidak bertahta di hatinya. Yang bertahta di hatinya adalah egonya sendiri, keinginan-keinginannya sendiri. Dan Yesus itu duduk di bawah tahta untuk melayani keinginan-keinginannya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan Yesus itu agar supaya Tuhan Yesus itu melayani dan memenuhi keinginan-keinginannya. Nah, sebaliknya iman yang kristosentris itu, iman yang berpusat kepada Kristus, adalah iman yang kalau dalam hal konteks kerja, dia akan berpikir, pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan. Maka saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menjadi sebuah pengabdian kepada Tuhan. Pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan, maka kalau saya mendapatkan hasil-hasil dari pekerjaan ini, inilah juga adalah anugerah Tuhan.
Dan oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan dan seyogianya saya tidak akan pernah berhenti bersyukur dan akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam hal keselamatan, iman yang Kristosentris itu akan berpikir seperti ini. Saya akan bisa selamat jika Tuhan beranugerah kepada saya. Saya selamat karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosa saya di kayu salib. Saya selamat sebab Roh Kudus menimbulkan iman di dalam hati saya. Sehingga oleh iman itu karya Kristus yang menyelamatkan di kayu salib berlaku kepada saya. Maka karena Kristus itu sudah menebus dan menyelamatkan saya harus mengucap syukur kepadanya. Iman yang Kristosentris itu juga adalah iman yang dipenuhi dengan sukacita. Karena apa? Karena percaya di dalam Kristus menjalani hidup, di dalam Kristus bekerja, di dalam Kristus berusaha, di dalam Kristus berjuang, dan Kristus akan selalu turut andil di dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, perjuangan-perjuangan kita, sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan bahkan ketika pun dalam hidup ini kita tidak luput dari tantangan, pergumulan, kesulitan, Kristus itu akan turut andil di dalam setiap tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan pada kita, bahkan dari kesulitan-kesulitan itu. Nah, jadi pengkhotbah ini mengajak kita untuk selalu memandang kepada terang, melihat kepada matahari kebenaran itu, agar supaya ada pengandalan akan Tuhan yang selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan pasti saudara-saudara, sukacita yang surgawi, sukacita yang sejati yang dari Kristus itu akan mengalir dalam kehidupan kita tatkala kita memiliki iman yang kristosentris seperti ini. Kiranya dalam kehidupan kita, jerih juang kita, kerja kita, mentalitas kita yang ulet untuk bekerja, yang Tuhan ingin ada pada karakter kita itu dapat selalu terwujud dalam konteks iman yang kristosentris itu. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena dalam anugerah-Mu kami sudah merenungkan firman-Mu. Karena Tuhan tolong kami untuk membangun hidup berdasarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami membangun kehidupan berdasarkan perkataan firman Tuhan, kami seperti orang bijaksana itu yang membangun rumah di atas batu. Sehingga meskipun angin, badai, tofan datang melanda, rumah itu tetap kokoh. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki iman yang kristosentris, yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Sehingga membangun hidup dengan selalu memandang kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Membangun hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dalam bekerja dan berjuang, terus memandang pada Tuhan. Sehingga setiap proses kerja dan perjuangan yang kami geluti itu, kami lakukan berdasarkan kehendak Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami juga dapat mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan dan membagikan, menghadirkan sukacita itu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berkiprah dan kami berada, keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kehidupan berjemaat, dan bahkan dimanapun kami berada dan berkiprah. Tuhan, kami berdoa untuk segala aktivitas kerja kami di hari ini, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Beri keberhasilan, beri kesuksesan. Kami berdoa kiranya anak-anak kami juga yang sedang berjuang dalam studi, Tuhan berikan kepada mereka semangat untuk berjuang dan berikan kepada mereka keberhasilan serta kesuksesan. Tuhan, kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami syukuri anugerah Tuhan yang menuntun memelihara mereka hingga boleh tiba di usia yang baru. Kami mohon Tuhan terus pimpin dan berkati perjalanan hidup mereka ke depan, di usia yang baru ini dan bahkan di tahun-tahun ke depan yang Tuhan bentangkan bagi mereka. Tuhan, sekarang ini kami mau bergumul bersama-sama dengan keluarga Penatua Rambing Roring. Oleh karena Tuhan, suami dari Penatua Ibu Gebi Rambing Roring itu
2 hari yang lalu mengalami kecelakaan dan cukup parah keadaannya. Ia sedang dirawat di rumah sakit, ia sudah dioperasi di bagian wajahnya. Yang kami percaya semuanya itu boleh berjalan dalam kendali Tuhan. Tetapi dia belum sadar sampai sekarang Tuhan. Karena itu sehati seiman kami semua berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah Bapak Rommel Rambing. Di tempatnya, di mana ia berbaring, dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan, jamahlah dia. Luka-lukanya di bagian wajah, di bagian kepala, di bagian kakinya. Kiranya Tuhan jamah, memberi kesembuhan, memberi pemulihan. Agar supaya separah apapun, ia dapat mengalami pemulihan. Hanya oleh karena anugerah dan kuasa Tuhan yang bekerja. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dan pemulihan terjadi atas Bapak Rommel. Tuhan buat ia sadar dari keadaan komanya. Tuhan sayangkan nyawanya Tuhan. Tuhan sayangkan istrinya dan anak-anaknya. Tuhan sayangkan keluarganya. Kiranya ia boleh mendapatkan kesempatan kedua yang daripadamu Tuhan. Demikian juga jika ada dari pemirsa yang dalam pergumulan, entah pergumulan sakit, lemah, menghadapi masalah, persoalan apapun itu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong beri jalan keluar. Setiap masalah persoalan boleh terselesaikan. Yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Para tenaga medis yang menangani mereka, termasuk Bapak Rommel, Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan kendalikan mereka. Roh hikmat pengetahuan dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Agar supaya melalui kerja mereka, pelayanan medis mereka, saudara-saudara kami yang sakit, termasuk Bapak Rommel Rambing itu, boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Obat-obatan yang dikonsumsinya, yang diinjeksikan dalam tubuhnya, Tuhan taruh kuasa Tuhan di dalam semuanya itu menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Merah Kalabaru, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk yang berhari ulang tahun pribadi, selamat hari ulang tahun pernikahan untuk yang berhari ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih anugerah Tuhan yang limpah itu dianugerahkan oleh Tuhan secara limpah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berhari ulang tahun, yang berhari ulang tahun pernikahan, sehingga senantiasa boleh hidup limpah dengan sukacita. Terpujilah Kristus. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati kita semua. Amin.